Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini dengan Pak Daniel dan juga Pak Leonard. Bung Leonard masih bersama saya ya? Masih Mbak Sofi, masih. Ini kemarin itu Bu Siti Nurbaya Bakar, Menteri LHK, itu mencuitkan serangkaian tweet begitu. Tampaknya Bu Siti sedang berada di Glasgow bertemu dengan beberapa mahasiswa di Indonesia. Ada serangkaian tweet yang disampaikan melalui akun Twitternya, tapi yang jelas salah satu yang paling menarik perhatian adalah ketika Ibu Siti Nurbaya menyatakan pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon dan atas nama deforestasi. Lalu dilanjutkan, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Terima kasih Mbak Sofi. Saya kira ini heboh sekali ya. Dari kemarin ini sangat menghebohkan dan saya kira terus terang kami sangat menyayangkan seorang Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan pernyataan bahwa pembangunan besar-besaran tidak boleh terhalangi oleh deforestasi. Deforestasi itu sejak perubahan iklim ini disadari sejak COP pertama di Berlin 1995 sudah menjadi sebuah konsensus global bahwa ini adalah persoalan serius bumi. Jadi bahwa kalau kita mau mengatasi krisis iklim, kita harus bisa menghentikan deforestasi. Jadi zero deforestasi itu sebagai terminologi atau konsep itu sudah diterima dan ini pernyataan Bu Siti di depan PPI Inggris di Glasgow itu terjadi hanya 1 hari sesudah Indonesia bersama lebih dari 100 negara lainnya bersepakat untuk mengakhiri deforestasi atau mencapai zero deforestasi pada tahun 2030. Jadi kan kontradiktif sekali, inkonsisten sekali begitu. Jadi kami masih punya banyak catatan sebenarnya terhadap kesepakatan itu yang sebenarnya menurut kami juga masih terlalu lemah karena zero deforestasi itu sebenarnya harusnya dicapai, kalau menurut kami dicapai sesegera mungkin. Oke. Dan sebenarnya sudah ada pernah kesepakatan seperti itu di New York 2014, deklarasi hutan untuk mencapai zero deforestation di New York yang Indonesia juga menyepakatinya dan itu gagal total karena kemudian malah laju deforestasi sejak tahun 2014 itu meningkat secara global. Bung Daniel, saya juga ingin dapat tanggapan Anda mengenai hal-hal yang dicuitkan oleh Bu Siti Nurbaya. Ya, tentu pertama kita minta menteri itu memaparkan data dan fakta yang lebih detail kepada kita. Nah, nanti Komisi 4 juga akan memanggil Bu Menteri untuk menjelaskan hal ini secara lebih detail. Karena di satu pihak pemerintah sudah menyatakan komitmen, nah di pihak lain kan ada komentar seperti ini. Kalau memang itu menjadi wacana yang normatif bahwa pembangunan tidak bisa dihentikan karena alasan itu, ya itu normatif, tentu kita pikir ya masih bisa kita terima dalam pengertian, tapi kalau pembangunan besar-besaran, nah itu kan menjadi pertanyaan kita. Kalau namanya pembangunan ya nggak mungkin berhenti, ya kan? Nah, tetapi saya berharap sebenarnya ini bagian dari upaya kritik pemerintah Indonesia kepada negara-negara maju agar negara-negara maju juga menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi secara langkah-langkah konkret. Karena bagaimanapun menurut saya pertemuan seperti Glasgow di COP ini menjadi sulit atau menjadi sangat lambat mencapai tujuan-tujuannya kalau memang tidak ada kesepakatan yang bisa membentuk yang kita sebut sebagai tata dunia baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Karena nggak bisa satu pihak negara maju sudah menikmati segala hasil yang sebenarnya mereka dapatkan dari merusak bumi pada periode-periode lalu, tapi sekarang dengan seperti penjaga itu berkuar-kuar.
Artinya kita ingin ada suatu kesepakatan yang memang menjadi tata kelola yang baru, tata pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga bisa mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan kemanusiaan, Baik. segala krisis air, krisis pangan di negara-negara berkembang. Bung Leonard, hari ini itu di Twitter itu kan juga banyak yang kemudian memberikan konteks begitu, berusaha untuk memberikan konteks. Karena kalau terus terang saya pribadi belum mendapatkan dari keterangan langsung dari KLHK begitu. Tapi begini, katanya serangkaian tweet ini sebenarnya disampaikan Ibu Siti Nurbaya dalam kaitannya untuk mengkritik seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Daniel, negara-negara yang sudah maju, negara-negara kaya yang selama ini memang melakukan eksploitasi terhadap lingkungan, baik di negara mereka sendiri maupun di negara-negara lain yang relatif berkembang atau mungkin masih tertinggal. Nah, kalau kemudian konteksnya adalah ini untuk mengkritisi negara-negara yang sudah kaya, kemudian mereka seolah-olah pengen jadi polisi untuk mengajak semua menghentikan deforestasi, padahal mereka sudah mencapai mengambil keuntungan lebih dulu. Dengan bahasa dan narasi yang disampaikan Ibu Siti Nurbaya, menurut Anda tepat atau tidak ini? Saya kira tetap kurang tepat, karena sebenarnya dinamika yang sudah berlangsung sejak kita membicarakan krisis iklim ini sebenarnya sudah sangat maju pembicaraannya. Jadi bahwa saya sepakat dengan Pak Daniel bahwa aspek keadilan iklim ini harus ditegakkan. Salah satunya yang paling konkret adalah pembiayaan yang harus dicapai sesegera mungkin untuk $100 miliar per tahun sedikitnya dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Ya. Nah, posisi Indonesia ini sebenarnya memang agak dilematis. Indonesia itu adalah bagian dari 20 ekonomi terbesar di dunia sekarang ini. Bahkan akan menjadi presidennya, menjadi pimpinannya. G20 ya? Betul, G20. Dan kemudian dia adalah bagian dari 10 emiter karbon terbesar di dunia saat ini. Bahkan kalau dalam data terakhir sudah nomor 5 Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu bukan negara miskin kecil yang tidak berkontribusi sama sekali kepada emisi global seperti yang beberapa di Karibia atau negara-negara Pasifik yang paling rentan. Nah, jadi kita ingin mengingatkan sebenarnya bahwa urgensi itu sudah mengatasi krisis iklim ini adalah tanggung jawab semua, tetapi memang tetap harus dibedakan. Tadi pembedanya adalah pembiayaan. Betul. Pembiayaan itu harus datang dari negara maju. Nah, Indonesia punya kewajiban untuk menunjukkan climate leadership, kepemimpinan iklim yang lebih nyata, apalagi sebagai presidensi G20. Sekarang dalam pidato Pak Jokowi di hari pertama kan menyatakan bahwa ingin mewakili negara-negara kepulauan. Yeah. Nah, sebenarnya yang disampaikan Indonesia sepanjang sejarah perundingan iklim ini cukup jauh berbeda dengan negara-negara AOSIS, negara-negara small island states, negara kepulauan kecil. Karena mereka itu yang paling progresif meminta misalnya deforestasi segera diakhiri, mengakhiri batu bara sesegera mungkin, karena mereka paling rentan. Betul. Saya kira ini akan menjadi sebuah era yang cukup dilematis buat Indonesia, dan Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan iklim yang konkret dan nyata. Baik. Dimulai dari bagaimana mempunyai kebijakan-kebijakan terobosan yang nyata di ranah domestik, ranah nasional. Bung Daniel, saya punya waktu sedikit untuk Anda, sisa sedikit. Ini yang ingin saya tanyakan, nanti kan pasti akan ada pemanggilan, seperti tadi yang Anda sampaikan kepada Menteri KLHK. Tapi di sisi lain saya ingin tanya, menurut DPR, apa yang sudah dicapai oleh pemerintah saat ini mengenai agenda pencegahan perubahan iklim, termasuk deforestasi, dan rencana-rencana ke depan, apakah menurut Anda sudah memadai? Menurut DPR sudah cukup sampai segitu saja begitu? Kalau 2 tahun terakhir cukup baik ya, tetapi memang kritik kita terhadap periode sebelumnya yaitu cukup keras dari anggota di komisi kami. Tetapi kita ingin melihat, tetapi kan kita nggak kepikiran seperti argumen disampaikan Pak Leonard, bahwa ini persoalan
pemilu, pandemik gitu. Tetapi yang kita lihat adalah angka yang signifikan ada terjadi penurunan, termasuk kebakaran lahan. Tetapi jadi kita menurut DPR berharap sudah cukup target-target itu? Ya, kalau dalam konteks kesepakatan harus berapa 2 metan atau berapa ya kita masih belum. Artinya kita harus mencapai target yang memang menjadi kesepakatan bersama kan. Oke, baik. Kita nantikan hasil dari pemanggilan DPR terhadap Menteri LHK dan juga target-target selanjutnya dibahas antara pemerintah dan juga DPR mengenai pencegahan perubahan iklim khususnya untuk Indonesia. Terima kasih Bung Daniel, terima kasih Bung Leonard sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu.